Berikutnya, kita akan melihat decision making statement untuk if, else if, else. Jadi, format untuk penulisan if, else adalah sebagai berikut. Jadi, ada if, kemudian expression 1, kemudian ada blok untuk if, setelah itu else if, kemudian ada expression 2, kemudian ada blok dari else if, dan kemudian ada else dan blok dari else. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Jika hasil evaluasi expression 1 adalah true, maka blok sesudah if itu akan dijalankan. Jika hasil evaluasi expression 1 false, maka proses akan diteruskan ke else if. Di else if itu ada expression kedua. Nah, jika hasil evaluasi expression 2 ini true, maka bagian yang dijalankan adalah blok sesudah else if. Tapi jika hasil evaluasi expression 2 ini false, maka yang dijalankan adalah blok sesudah else. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan atau definisi mengenai control flow if, else. Oke, untuk else if sendiri itu bisa lebih dari satu ya. Jadi bisa if, else if, kemudian ada else if lagi, kemudian ada else if lagi, dan terakhir diakhiri dengan else. Jadi untuk else if itu bisa beberapa, tapi format penulisannya sama seperti yang ada di else if ini ya. Jadi walaupun bisa lebih dari satu, tapi format penulisannya sama seperti ini. Jadi else if, kemudian ada bagian expression. Untuk mempermudah kita mengerti mengenai cara kerja if, dan else, mari kita coba bikin satu source code baru. Jadi kita bikin satu kelas baru namanya control flow if else 1, di mana kelas tersebut tujuannya menjelaskan bagaimana cara kerja control flow if, else. Ya, seperti biasa, satu source code yang baru, satu kelas yang baru, itu perlu disimpan di physics file dengan nama yang sama dengan kelas, tapi diakhiri dengan extension Java. Dan disimpan di folder src, di bawah folder project kita yaitu Java Console. Oke, setelah kita simpan, nah, sebelum dijalankan, nah, mari kita coba lihat dulu, apa sih yang akan kita kerjakan di kelas control flow if L1 ini. Jadi, program yang kita buat itu hampir sama seperti program sebelumnya, yaitu di control flow if else. Di mana di program control flow if else, kita bikin satu program sederhana di mana ada batas kecepatan maksimum kendaraan, dan kemudian kita mengisi kecepatan kita saat ini berapa. Dari situ akan muncul apakah kecepatan kita itu aman atau kecepatan kita itu perlu dikurangi. Nah, untuk control flow if L1 ini, itu kita kembangkan sedikit lagi ya. Kita tambahkan kondisi bahwa di jalan tol, itu selain kecepatan maksimum itu dijaga, kecepatan minimum juga harus ada ya. Jadi bukan hanya kecepatan maksimum 100 km per jam, tapi ada juga tuh batas minimum, artinya kendaraan di jalan tol itu nggak boleh lebih rendah kecepatannya dari kecepatan minimum. Contohnya itu kecepatan minimum di jalan tol adalah 60 km per jam. Sehingga jika ada kendaraan yang kecepatannya lebih rendah dari 60 km per jam, itu harusnya itu perlu menambah kecepatannya. Nah, jadi kita coba bikin satu program baru, jadi modifikasi dari yang sebelumnya, di mana kita diminta mengisi maksimum kecepatan yang diizinkan, minimum kecepatan yang diizinkan, baru kecepatan kita saat ini. Nah, berdasarkan ketiga nilai tersebut, kita akan menampilkan pesan. Jika kecepatan kita lebih besar dari maksimum,
contohnya maksimumnya 100, jika kecepatan kita lebih dari 100 km per jam, maka program akan menampilkan bahwa kecepatan kita itu sudah melebihi kecepatan maksimum, sehingga kita perlu berhati-hati dan perlu mengurangi kecepatan. Oke, itu satu. Nah, tapi jika kecepatan kita lebih rendah dari minimum, contohnya kecepatan minimum 60 km per jam, maka program akan menampilkan kecepatan kita itu di bawah minimum, sehingga kita perlu menambah kecepatan kita. Oke, nah yang ketiga kondisinya adalah jika kecepatan kita antara 60 sampai 100 km per jam. Nah, itu artinya kecepatan kita itu sesuai dengan ketentuan di jalan tol ya. Jadi kecepatan kita itu memang di atas 60 km per jam, tapi juga di bawah 100 km per jam. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka program akan menampilkan tulisan bahwa kecepatan Anda adalah kecepatan aman, silakan tetap dipertahankan. Oke, jadi itu program yang akan kita buat. Jadi kita akan buat program dengan kebutuhan seperti itu. Oke. Dan kita mengerjakannya itu dengan menggunakan control flow, if, else if, dan else. Ya, seperti biasa, source code kita yang baru itu perlu kita compile. Namanya adalah control flow if L1 ya. Control flow if L1 kita compile dengan sintaks Java C, Java. Nah, setelah berhasil, kita jalankan. Nah, jadi pertama program akan meminta kita mengisi nilai maksimum kecepatan di jalan tol. Contoh 100. Kemudian kita juga diminta mengisi kecepatan minimum di jalan tol 60. Nah, kalau kecepatan kita itu antara 60 sampai 100, maka akan muncul tulisan kecepatan Anda 80 km per jam adalah kecepatan yang aman. Nah, tetap pertahankan. Jadi kalau kondisinya seperti ini ya. Tapi bagaimana kalau kecepatan kita itu lebih rendah? Kita jalankan lagi. Sama maksimum speed 100, minimum speed 60. Tapi kecepatan kita itu misalkan lebih kecil dari kecepatan minimum. Nah, seperti yang tadi ya saya sampaikan, maka akan muncul tulisan kecepatan Anda itu 50 km per jam, itu di bawah kecepatan minimum, yaitu 60 km per jam. Silakan kecepatannya ditambah. Oke, sekali lagi kita jalankan. Ada kondisi satu lagi, yaitu kecepatan maksimum 100, minimum kecepatan 60, tapi kecepatan kita adalah 110. Nah, pada saat itu dijalankan, akan muncul tulisan kecepatan Anda itu melebihi kecepatan maksimum, yaitu 100 km per jam. Hati-hati, dan silakan kecepatannya dikurangi. Jadi, kita sudah lihat, sebelum kita lihat detail bagaimana cara kerja programnya, tapi kita sudah lihat program kita sudah memberikan hasil yang diharapkan ya. Jadi kalau kecepatan kita antara 60 sampai 100, yaitu contohnya 80, maka akan muncul tulisan kecepatan kita aman. Tetap pertahankan. Tapi kalau kecepatan kita lebih kecil dari kecepatan minimum, maka kita diminta untuk menambah kecepatan. Dan jika kecepatan kita lebih dari 100, lebih dari kecepatan maksimum, maka akan muncul pemberitahuan agar kita berhati-hati dan kita mengurangi kecepatan kendaraan kita. Oke, kalau gitu mari coba kita jalankan. Mari kita lihat detail dari source code-nya. Jadi di baris 8 sampai 10, kita itu melakukan deklarasi beberapa variabel dan juga melakukan inisialisasi dari variabel tipe kelas scanner. Kita tahu bahwa kelas scanner itu adalah kelas yang digunakan untuk membaca inputan dari keyboard. Jadi kemudian di baris 13 sampai 15 kita membaca inputan dari keyboard, yaitu maksimum speed. Kemudian dari baris 17 sampai 19 kita membaca inputan dari keyboard itu untuk minimum speed. Kemudian dari baris 21 sampai 23
kita membaca data dari keyboard untuk kecepatan saat ini. Dan kemudian di baris 26, berdasarkan kecepatan maksimum, kecepatan minimum, dan kecepatan kita saat ini, kita akan menampilkan pesan yang sesuai, ya, pesan yang sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Nah, mari kita coba lihat simulasi cara kerja program dan cara kerja control flow if, dan else dengan kondisi yang barusan kita jelaskan. Mari kita lihat ininya. Nah, jadi kita ke lembar ini, ke lembar simulasi ya. Jadi source code kita dari baris 8 sampai baris 37 itu kita salin ke lembar simulasi. Dari baris 8 sampai baris 37 itu kita copy, kita salin ke lembar simulasi. Nah, mari kita coba jalankan. Nah, pada saat baris 8 dijalankan, itu file scanner dideklarasi dan diinisialisasi. Baris 9 dan 10 dijalankan, itu ada variabel yang dideklarasi, tapi variabel tersebut belum memiliki nilai. Kemudian baris 11 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. 12 juga dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Nah, di baris 13 itu kita menampilkan tulisan max speed. Oke. Jadi pada saat baris 13 selesai dijalankan, itu di layar muncul tulisan max speed. Oke, coba kita jalankan ya. Benar ya, akan muncul tulisan max speed. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 14. Di baris 14 itu ada pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner. Nah, kita sama-sama tahu pemanggilan metode nextLine itu adalah meminta kita sebagai user itu untuk mengisi satu nilai. Jadi pemanggilan metode nextLine itu adalah meminta kita sebagai user untuk mengisi satu nilai menggunakan keyboard ya. Nah, contohnya kita isi dengan angka 100. Nah, pada saat ditekan enter, maka baris 14 itu selesai dijalankan. Ya. Tadi kan kita simulasi 100 ya. Nah, pada saat ditekan enter, maka baris 14 itu selesai dijalankan dan ekspresi ini itu akan berubah menjadi sebagai berikut. Nah, jadi pada saat baris 14 selesai dijalankan, yaitu pada saat kita selesai mengisi 100 dan menekan tombol enter, maka variabel keyboard input itu akan berisi nilai string 100 ya. Jadi keyboard input akan berisi nilai string 100. Kemudian di baris 15 kita melakukan konversi. Jadi di baris 15 kita melakukan konversi nilai variabel keyboard input yaitu string 100 itu menjadi angka ya. Menjadi angka dengan menggunakan metode parseIn dari class wrapper integer. Sehingga pada saat baris 15 itu selesai dijalankan, maka nilai variabel max speed itu adalah berisi angka 100. Ya, jadi nilai variabel max speed itu akan berisi angka 100. Kemudian baris 16 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Baris 17 dijalankan, itu akan muncul tulisan min speed ya. Nah, jadi pada saat baris 17 dijalankan, itu akan muncul tulisan min speed. Oke. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 18. Di baris 18 itu ada pemanggilan metode nextLine. Artinya, kita meminta user untuk mengisi sesuatu dari keyboard dan menekan tombol enter. Nah, di sini kita untuk minimum speed kita isi 60. Kita tekan enter. Pada saat kita tekan enter, maka baris 18 itu selesai dijalankan dan akan memberikan hasil sebagai berikut.
Jadi pada saat kita selesai mengisi angka 60, kemudian kita menekan tombol enter, maka pada saat baris 18 itu selesai dijalankan, nilai variabel keyboard input itu akan berisi string 60 ya. Kemudian di baris 19 kita melakukan konversi. Di sini kita akan mengkonversi nilai variabel keyboard input, yaitu string 60, itu menjadi angka ya. Jadi angka. Jadi di baris 19 kita melakukan konversi, yaitu nilai variabel keyboard input yaitu string 60 itu menjadi bilangan bulat dengan menggunakan metode parseInt dari class wrapper integer. Sehingga pada saat baris 19 selesai dijalankan, nilai variabel min speed itu adalah 60. Oke. Berikutnya proses akan diteruskan ke baris 20, tidak terjadi apa-apa. Kemudian ke baris 21, itu menampilkan tulisan your speed. Jadi akan menampilkan tulisan your speed. Benar ya, your speed muncul di layar. Dan kemudian proses akan diteruskan ke baris 22. Di situ ada pemanggilan metode nextLine. Nah, artinya user diminta untuk mengisi sesuatu angka dan mengakhirinya dengan menekan tombol enter. Oke, kita coba dengan angka 80 ya. Jadi kita mau coba jika kecepatan kita itu antara kecepatan maksimum dan kecepatan minimum ya. Apa sih pesan yang muncul? Oke, saat kita udah nulis 80 dan menekan enter, kita isi 80, dan kita menekan tombol enter, maka baris 22 ini selesai dijalankan. Ya, baris 22 selesai dijalankan, dan hasilnya sebagai berikut. Jadi, nilai variabel keyboard input itu akan berisi string 80. Oke, kemudian di baris 23 kita melakukan konversi. Jadi, nilai variabel keyboard input yaitu string 80 itu kita konversi ya. Itu kita konversi menjadi satu bilangan bulat ke tipe integer dengan menggunakan metode parseInt dari wrapper class integer. Sehingga pada saat baris 23 selesai dijalankan, current speed itu nilainya adalah 80. Nah, kemudian baris 24 dan baris 25 itu selesai dijalankan. Kemudian di baris 26 kita menemukan control flow if ya. Jadi di baris 26 sampai di baris 37 kita menemukan control flow if, else if, else. Oke, mari kita coba ini. Untuk if itu ekspresinya sebagai berikut. Ya, untuk if ekspresinya adalah sebagai berikut. Jadi expression di baris 26 yang untuk if adalah current speed lebih kecil daripada min speed. Langsung kita ganti dengan angkanya. Current speed adalah 80 ya. Jadi dari baris 23 kita sudah mendapatkan current speed adalah 80. Sehingga langsung kita ganti, ini menjadi 80. Kemudian min speed. Min speed itu di baris 19 kita mendapatkan min speed adalah 60 ya. Nah, oke. Jadi setelah kita ganti nilainya, kita mendapatkan ekspresi sebagai berikut. Mari kita evaluasi. Apakah benar 80 lebih kecil dari 60? Oh, false ya. False. Nah, karena ekspresi ini false, kita balik ya. Jika nilai hasil evaluasi expression ini false, maka yang dijalankan berikutnya adalah else if ya. Jadi jika expression 1 ini hasil evaluasinya false, maka yang dijalankan adalah else if. Nah, kita lihat. Karena hasil evaluasi if ini false, maka yang akan dijalankan adalah berikutnya, baris 30, yaitu evaluasi dari expression else if. Ya, kita copy lagi ininya, ekspresinya sebagai berikut. Oke,
Jadi kita ada ekspresi current speed lebih kecil dari max speed. Langsung kita isi aja angkanya. Current speed adalah 80. Kemudian max speed di baris 15 kita dapat max speed itu 100. Langsung kita ganti. Nah, setelah nilai variabel ini kita ganti dengan angkanya, kita menemukan ekspresi baru, yaitu 80 lebih kecil dari 100. Mari kita evaluasi. Apakah benar 80 lebih kecil dari 100? Oh, benar ya, true. Oke, kita balik. Nah, jika nilai expression 2 hasil evaluasinya true, maka baris yang akan dijalankan, blok yang akan dijalankan adalah blok sesudah else if ya. Jadi jika hasil ekspresi 2 ini true, maka yang akan dijalankan adalah blok sesudah else if. Kita balik ke source code kita. Karena hasil evaluasi ekspresi else if adalah true, maka yang bagian yang dijalankan adalah blok 31 sampai 33. Oke, jadi blok sesudah else if. Nah, blok sesudah else if itu adalah dari baris 31 sampai 33. Nah, sehingga program akan jalan ke baris 31, tidak terjadi apa-apa, karena itu adalah awal blok. Kemudian ke baris 32, di baris 32, dia akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Oke. Dia akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Nah, di sini your speed persen %D. Nah, kita sama-sama tahu. Persen %D itu artinya menampilkan nilai variabel tipe bilangan ya. Bisa short, bisa in, tapi dalam source code kita itu adalah menampilkan current speed. Ya, itu menampilkan current speed. Jadi, metode printf di baris 32 itu ada persen %D, itu akan menampilkan bilangan atau nilai dari variabel dengan tipe bilangan yang saat ini adalah current speed ya. Sehingga mari kita balik ke gambar simulasi. Persen %D ini akan menampilkan current speed. Current speed kita adalah 80 ya. Current speed kita adalah 80, sehingga kita ganti nilainya dengan 80 menjadi sebagai berikut. Oke, jadi yang akan muncul di layar adalah your speed 80 km per jam adalah kecepatan yang aman, tetap pertahankan. Your speed, keep it up. Oke, nah, jadi kita sudah lihat bagaimana control flow if, else itu dijalankan untuk satu kondisi ya. Kondisinya max speed 100, min speed 60, your speed 80 ya. Akan muncul tulisan ini. Nah, kita sudah lihat cara kerjanya. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Di mana kita tetap max speed-nya 100. Oh, kita jalankan lagi ya. Kita jalankan lagi. Oke, ini kita hapus dulu. Kita simulasi lagi. Ya. Oke. Kita jalankan lagi ya. Nah, kita jalankan lagi. Itu sama di baris 8 sampai 10 kita ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Kemudian di baris 13 kita menampilkan tulisan max speed. Ya, oke ya, muncul max speed. Kemudian di baris 14 ada pemanggilan metode nextLine. Kita diminta untuk mengisi satu nilai. Seperti sekarang, jadi program berhenti menunggu kita mengisi satu nilai. Kita isi dengan 100. Pada waktu kita tekan tombol enter, maka baris 14 selesai. Baris 14 selesai dikerjakan. Dan akan menjadi seperti ini. Oh, salah. Nah, jadi pada saat kita menekan mengisi 100 dan menekan tombol enter, maka nilai variabel keyboard input itu akan berisi string 100. Kemudian di baris 15 kita melakukan konversi. Ya, jadi kita melakukan konversi nilai variabel keyboard input yaitu string 100 itu menjadi satu bilangan.
dengan menggunakan metode parseIn dari wrapper class integer. Sehingga jika baris 15 selesai dijalankan, itu nilai variabel maxSpeed itu akan berisi angka 100. Nah, berikutnya program akan jalan ke baris 16, 17. Di baris 17 itu akan menampilkan tulisan min_speed. Oke, ini ya min_speed. Kemudian di baris 18 itu ada pemanggilan metode nextLine, sehingga kita sebagai user perlu mengisi sesuatu angka dari keyboard. Jadi seperti ini, program menunggu kita mengisi isian dari keyboard dan mengakhirinya dengan enter. Oke, minimum speednya sama 60. Kemudian kita tekan tombol enter. Pada saat kita tekan tombol enter, maka baris 18 itu selesai dijalankan dan akan memberikan hasil sebagai berikut. Jadi pada saat baris 18 selesai dijalankan, maka nilai variabel keyboard input itu akan berisi string 60. Proses akan diteruskan ke baris 19. Di baris 19 kita melakukan konversi ya. Kita merubah nilai variabel keyboard input yaitu string 60 menjadi bilangan. Jadi kita mau merubah nilai variabel keyboard input yaitu string 60 itu menjadi satu bilangan, sehingga pada saat baris 19 selesai dijalankan, kita akan memiliki nilai min_speed itu adalah 60. Oke, berikutnya kita akan terus ke baris 20, 21, itu akan menampilkan tulisan your speed. Ya, ini your speed. Dan sama di baris 22 kita ada memanggil metode nextLine, sehingga kita perlu mengisi sesuatu dari keyboard ya. Jadi program akan menunggu kita mengisi satu angka dari keyboard. Nah, tadi kita udah coba yang kecepatan kita 80 ya. Itu artinya antara minimum speed dengan maksimum speed. Sekarang kok coba kita isi kecepatan kita lebih kecil dari kecepatan minimum, yaitu 50. Jadi minimum 60 kita isi lebih kecil, yaitu 50. Oke, pada waktu kita tekan tombol enter, maka baris 22 itu akan selesai dieksekusi, dijalankan, dan akan menghasilkan sebagai berikut. Jadi pada saat baris 22 selesai dijalankan, yaitu pada saat kita mengisi angka 50, dan kemudian menekan tombol enter, maka variabel keyboard input itu akan berisi string 50. Kemudian ada ekspresi berikutnya, kita melakukan konversi. Kita melakukan konversi nilai variabel keyboard input yang saat ini nilainya string 50 itu menjadi satu bilangan bulat ya. Satu bilangan bulat dengan menggunakan metode parseIn dari wrapper class integer. Sehingga pada saat baris 23 selesai dijalankan, maka kita akan memiliki variabel current speed akan memiliki nilai 50. Nah, jadi pada saat baris 23 selesai dijalankan, kita sudah memiliki nilai max speed 100, min speed 60, current speed 50. Oke, kemudian proses akan diteruskan berjalan dan sampai ke baris 26. Di baris 26 ada ekspresi sebagai berikut. Jadi di baris 26 itu ada if dengan ekspresi current speed lebih kecil dari min speed. Oke, langsung kita ganti aja angkanya. Current speed itu 50. Oke, min speed itu 60. Nah, jadi setelah nilai variabel kita ganti dengan angkanya, itu akan muncul ekspresi 50 lebih kecil dari 60. Nah, mari kita evaluasi. Apakah benar 50 lebih kecil dari 60? Oh, benar ya, true. Oke, nah kita balik lagi. Untuk if, else, if, dan else itu cara kerjanya. Jika hasil evaluasi expression 1 adalah true, jika hasil
evaluasi expression 1 adalah true, maka blok sesudah if itu akan dijalankan. Jadi blok sesudah if itu akan dijalankan. Kita balik ke simulasi kita. Jadi di sini kita lihat expression if itu true ya. Jadi dengan maksimum speed 100, kemudian minimum speed 60, current speed 50, expression di baris 26 yaitu if itu nilainya true. Sehingga yang dijalankan adalah blok sesudah if. Kalau kita lihat dari source code, blok sesudah if adalah dari baris 27 sampai baris 29. Ya, sehingga program akan menjalankan baris 27 sampai 29. Oke, kita akan teruskan. Sesudah ekspresi ini selesai dievaluasi dan hasilnya true, maka program akan menjalankan baris 27. Tidak terjadi apa-apa karena ini adalah awal blok. Kemudian program akan masuk ke baris 28. Nah, di sini ya. Di sini dia akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Jadi akan menampilkan tulisan sebagai berikut. Oke, sebentar. View. Oke. Kepotong ya, sebentar. Ini cara nampilnya gimana nih? View. Oh, ini wrapping. Oke ya, oke kita lihat dari source code aja. Jadi yang dijalankan adalah baris 28 ya. Jadi yang dijalankan adalah baris 28. Nah, baris 28 itu adalah your speed persen d km per hour is below minimum speed persen d km per hour. Jadi di sini ada 2 persen d ya. 1 dan 2. Nah, kita tahu persen d itu digunakan untuk menampilkan nilai variabel tipe data bilangan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah persen D yang pertama, itu akan menampilkan nilai current speed. Kemudian persen D yang kedua, itu akan menampilkan nilai minimum speed. Sehingga yang muncul di layar, itu adalah, balik lagi, kita langsung ganti aja. Jadi persen D yang pertama itu adalah current speed ya. Jadi persen D yang pertama itu adalah current speed. Current speed kita itu 50. Kemudian persen D yang kedua itu menampilkan min speed ya. Min speed kita adalah 60. Sehingga kira-kira yang muncul di layar adalah your speed 50 km per hour is below minimum speed. Please accelerate your vehicle. Oh, benar ya. Jadi yang muncul adalah your speed 50 km per hour is below minimum speed 60 km per hour. Please accelerate your vehicle. Nah, seperti itulah penjelasan cara kerja if, else. Jika nilai max speed 100, min speed 60, your speed 50. Yang muncul tulisan adalah your speed 50 km per hour is below minimum speed 60 km per hour. Please accelerate your vehicle. Oke, mari kita coba lihat satu lagi. Jadi di sini kita udah lihat kecepatan kita antara 60 sampai 100. Di sini kecepatan kita lebih kecil dari 60. Nah, kita akan coba kecepatan kita kalau di atas 100 ya. Oke, mari kita jalankan. Pertama, kita coba simulasi lagi. Mungkin saat ini kita akan lebih cepat. Oke, jadi di baris 13 kita menampilkan tulisan max speed. Ya, max speed. Kita isi dengan 100 sama. Pada saat kita tekan enter, max speed, kemudian di baris 14 itu ada pemanggilan method next line. Karena ada pemanggilan method next line, maka kita sebagai user perlu mengisi satu angka ya. Sesuatu nilai dari keyboard dan kemudian menekan enter. Oke, pada saat kita mengisi 100 dan menekan tombol enter, maka baris 14 selesai dijalankan. Baris 14 selesai dijalankan, dan ekspresi ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Ekspresi ini akan berubah menjadi seperti ini.
Jadi, variabel keyboard input akan berisi string 100. Kemudian baris 15 akan dijalankan. Baris 15 ini adalah kita mau melakukan konversi nilai variabel keyboard input yang isinya saat ini string 100 menjadi satu angka ya. Jadi kita mau merubah nilai variabel keyboard input yaitu 100, string 100 menjadi satu angka. Sehingga pada saat baris 15 selesai dijalankan, maka nilai max speed itu akan berisi angka 100. Oke, kemudian baris 17 akan menampilkan tulisan min speed. Oke, min speed. Kemudian di baris 18 kita ada pemanggilan metode nextLine. Artinya kita diminta mengisi satu nilai. Oke, kita coba isi dengan 60. Pada saat kita tekan tombol Enter, nah itu baris 18 selesai dijalankan. Baris 18 selesai dijalankan. Dan ekspresi ini akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi pada saat baris 18 selesai dijalankan, yaitu pada saat kita mengisi 60 dan menekan tombol Enter, maka variabel keyboard input akan berisi string 60. Kemudian di baris 19 kita melakukan konversi ya. Kita mau mengkonversi nilai variabel keyboard input yaitu string 60 menjadi angka. Kita mau merubah string 60 menjadi angka. Sehingga pada saat baris 19 selesai dijalankan, minimum speed itu akan berisi angka 60. Oke. Nah, berikutnya kita sampai ke baris 21 yaitu menampilkan tulisan your speed. Nah, your speed seperti ini. Dan di baris 22 itu ada pemanggilan metode nextLine lagi. Artinya kita diminta untuk mengisi satu nilai ya. Nah, kita ambil contoh, kita mau bikin kecepatan kita lebih besar dari kecepatan maksimum. Kita isi dengan angka 110 dan kita tekan tombol Enter. Pada saat kita mengisi 110 dan menekan tombol Enter, maka baris 22 selesai dijalankan dan ekspresinya akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi pada saat baris 22 selesai dijalankan, maka variabel keyboard input itu akan berisi string 110. Kemudian di baris 23 ada ekspresi sebagai berikut. Ini artinya kita mau merubah nilai string 110 menjadi angka ya. Jadi string 110 menjadi angka. Oke. Dan pada saat ini selesai, pada saat baris 23 selesai dijalankan, maka kita akan memiliki nilai current speed adalah 110. Nah, pada saat di baris 23, kita sudah memiliki nilai max speed 100, min speed 60, current speed 110. Nah, karena itu kita akan masuk ke ini ya, ke baris 26. Nah, di sini ada ekspresi nih. Jadi kita masuk ke control flow if, di mana ekspresi di if adalah sebagai berikut. Current speed lebih kecil dari min speed. Langsung kita ganti dengan nilainya. Current speed 110 ya. Kemudian min speed itu adalah 60. Kita ganti. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi baru yaitu 110 lebih kecil dari 60. Mari kita evaluasi. Apakah benar 110 lebih kecil dari 60? Oh, salah ya. Oke, false. Kita balik. Jika hasil evaluasi expression 1 ini false, maka program akan diteruskan ke else if ya. Jadi program akan diteruskan ke else if. Jadi karena baris 26 ini hasilnya false, maka program akan menuju ke baris 30 yaitu else if. Nah, di sini di baris 30 else if kita menemukan ekspresi lain ya. Ekspresi dengan penulisan sebagai berikut. Current speed
lebih kecil dari max speed. Langsung kita ganti aja. Current speed itu 110. Max speed itu 100. Ya, max speed itu 100. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi baru, yaitu 110 lebih kecil dari 100. Apakah benar 110 lebih kecil dari 100? False. Ya. Jadi, nilai ekspresi dari else if pun itu false ya. Nah, mari kita lihat. Jadi kita lihat di sini, jika hasil evaluasi expression 2 itu false, maka yang dijalankan adalah blok sesudah else. Jadi kalau hasil evaluasi expression 2 ini false, maka yang dijalankan adalah blok sesudah else. Kita balik. Jadi karena hasil else if evaluasinya adalah false, maka bagian yang dijalankan adalah else ya. Jadi proses akan diteruskan ke baris 34. Nah, di baris 34 itu ada blok. Di baris 35 tidak terjadi apa-apa karena itu hanya awal blok. Nah, di baris 36 kita menuliskan sesuatu ke layar ya. Apa yang ditulis kira-kira? Mari kita copy aja. Nah, inilah yang muncul di layar. Nah, di sini ada ini ya. Ada 2% D. 1, 2. Jadi ada 2% D di baris 36. Dimana kalau kita lihat di baris 36, persen D yang pertama itu akan menampilkan current speed. Kemudian persen D yang kedua itu akan menampilkan max speed. Oke, mari kita ganti aja. Current speed. Current speed adalah 110. Kemudian persen D yang kedua itu adalah max speed. Max speed kita adalah 100. Nah, sehingga di layar akan muncul tulisan gini. Your speed 110 km per jam is exceed maximum speed 100 km per jam. Be careful, hati-hati, dan silakan dikurangi kecepatannya. Benar nggak sih? Oh, benar ya. Your speed 110 km per jam is exceed maximum speed 100 km per jam. Be careful and please slow your vehicle. Jadi, itu kita sudah lihat bagaimana control flow if, else if, dan else itu digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Oke.